Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukandar, saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menyampaikan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan. Gagasan adalah produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan. Agar pembaca mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, gagasan yang akan disampaikan harus betul-betul dipertimbangkan dan dimatangkan. Dalam kegiatan berbicara, perlu menyampaikan gagasan dan mengorganisasikan gagasan. Menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Objek utama dalam kegiatan berbicara adalah menyampaikan gagasan yang disampaikan merupakan hasil dari pengetahuan, pengalaman, atau pengamatan. Pembicara harus didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan hal sebagai tolak ukur penyampaian gagasan dalam kegiatan berbicara, yaitu gagasan berhubungan dengan masalah. Gagasan mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, pemecahan masalah. Gagasan tidak mengulang gagasan yang pernah disampaikan serta lain. Gagasan didukung faktor contoh, ilustrasi, perbandingan, atau kesaksian. Bahasa untuk menyampaikan gagasan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. Gerak, mimik, nada, suara, tekanan, dan intonasi yang digunakan dapat memperjelas gagasan yang disampaikan. Gagasan dikemukakan dengan sopan dan tidak emosional. B. Mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Proses ini penting dilakukan agar gagasan yang dikemukakan runtut dan lengkap sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Sebelum mengorganisasikan gagasan, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu menentukan tema, terdiri dari pokok persoalan, permasalahan, atau pembicaraan yang cakupan menyangkut permasalahan yang diangkat. Mengumpulkan bahan. Menyeleksi bahan, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan dan mengorganisasikan gagasan penguraian tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Ada beberapa tahapan dalam menyusun organisasi gagasan, yaitu mencatat gagasan, mengatur urutan gagasan, memeriksa kembali urutan gagasan, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap, mengembangkan organisasi gagasan. Perkembangan organisasi gagasan berkaitan dengan dua aspek, yaitu 1. Kerangka gagasan, 2. Pola pengembangan gagasan. Yang pertama, kerangka gagasan. Kerangka gagasan berkaitan dengan susunan dan hubungan akan menjadi pembahasan, yaitu kerangka topik dan rangkaian bentuk topik gagasan. Lalu yang B, kerangka kalimat adalah kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk kalimat. Contoh, judul bahaya merokok, konteks penyuluhan dari seorang dokter kepada anggota Karang Taruna. Kerangka 1, pembukaan, mengucapkan salam pembuka, dan B, menyapa hadirin dan pihak-pihak tertentu yang turut hadir. Mengapa rokok berbahaya? Zat-zat apa saja yang berbahaya dalam rokok? Penyakit apa saja yang disebabkan dalam rokok? 5. Bagaimana cara berhenti dari kebiasaan merokok? Yang terakhir ada penutup. Ada 3 syarat dalam pengembangan paragraf, yaitu kesatuan gagasan, kepaduan gagasan, dan kelengkapan gagasan. Pertama, kesatuan gagasan. Paragraf yang memiliki unsur kesatuan adalah paragraf yang memiliki satu kesatuan gagasan utama beserta dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya. Gagasan-gagasan dikembangkan dengan cara menghubungkan satu sama lain dengan suatu kesatuan yang utuh. B. Kepaduan gagasan. Agar memenuhi kepaduan kalimat-kalimat di dalam paragraf harus terjalin dengan logis dan serasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan paragraf yang padu.
yaitu sebagai berikut. Penggunaan repetisi atau pengulangan kata. Repetisi adalah cara memperoleh kepaduan dengan cara mengulang kata tertentu atau kata pokok atau penting. Penggunaan pronominal atau kata ganti untuk menyebutkan nomina atau frasa nomina yang telah disebutkan terlebih dahulu. Misalnya frasa pengusaha yang sukses dapat digunakan pengusaha itu atau mereka. Penggunaan kata hubungan konjungsi antar kalimat. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi yang berkenan dengan kepaduan paragraf adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi termasuk dalam golongan ini adalah namun akan tetapi, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, selain itu, di samping itu, jadi, dan sebagainya. Konjungsi-konjungsi tersebut dalam paragraf selalu berada di awal kalimat. Lalu C. Kelengkapan gagasan. Artinya sebuah paragraf harus memiliki kelengkapan gagasan yang penjelasannya. Biasanya gagasan utama diwujudkan dalam kalimat utama dan gagasan penjelas diwujudkan dalam kalimat penjelas. Kadang-kadang ditemui juga ada paragraf memiliki kalimat penjelas tetapi tidak ada kalimat utamanya. Paragraf seperti ini sering ditemui pada paragraf deskriptif. 1. Gagasan utama adalah topik utama atau permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan ini bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat utama. 2. Gagasan penjelas adalah beberapa gagasan yang berfungsi menjelaskan topik utama. Gagasan penjelas ini juga bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat penjelas. 3. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat ini menjelaskan apa yang akan dibahas pada paragraf tersebut. 4. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan utama. Kalimat penjelas perlu ditulis karena kalimat inilah yang akan memberikan alasan yang kuat tentang gagasan utama. Kalimat-kalimat ini harus mengandung data berupa fakta dan informasi. Sekian materi tentang gagasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.